malam hari ini. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah, sebagai gembala dan seluruh pengerja menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Jika belum punya tempat ibadah yang tetap, kami rindu untuk menjadi bagian, Bapak Ibu menjadi bagian dari keluarga Grow Center. Amin. Kita sudah ada di bulan November, tidak terasa. 1,5 bulan lagi kita akan meninggalkan bulan tahun 2003, bukan bulan, tapi tahun 2003. Banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti tema kita adalah bangkit dan menjadi pemenang. Pastor berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu sekalian akan bangkit untuk jadi pemenang. Yang mau katakan amin. Dan bulan kemarin kita sudah menyelesaikan seri dari kejatuhan manusia. Bulan ini kita masuk dalam tema yang baru. Minggu kemarin PDP Lumen Stephen sudah menyampaikan pentingnya penginjilan. Kadang-kadang ketika kita berbicara tentang penginjilan, orang langsung bukan saya dipakai untuk penginjilan, bukan saya hanya tugas pendeta saja. Tapi malam hari ini izinkan Pastor membuka sesuatu hal tentang penginjilan. Ketika saya merenung dan mempersiapkan apa yang akan di-sharingkan malam hari ini, Tuhan kasih satu tema untuk di-sharing malam hari ini adalah penginjilan adalah hadiah terbaik untuk Tuhan dan sesama. Katakan, penginjilan adalah hadiah terbaik untuk Tuhan dan sesama. Siapa di sini yang ingin dapat hadiah? Setiap kita ingin dapat hadiah. Bahkan kalau mau hadiahnya yang besar sekali, itu hadiah yang kita mau. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, kita belajar bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17 berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Katakan kiri kanan, Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Jadi torang, jangan jadi hakim. Katakan amin. Ketika Bapa di sorga mengutus Yesus untuk datang ke dunia, disitulah pertama kali penginjilan terjadi. Yesus harus datang. Dan waktu Yesus datang, itu berbicara bukan hanya berbicara tentang cerita anak yang hilang, anak bungsu yang pulang ke rumah disambut oleh Bapa, yang baunya, mohon maaf, sudah bau seperti kandang babi. Karena dia lari dari rumah. Tetapi waktu dia pulang, dipikirnya dia akan dihakimi, dia akan dipukul, bahkan dia akan dibuang. Tapi justru Bapak itu berlari dan memeluk dia, mendapati dia. Cerita hal ini juga bukan hanya berbicara tentang wanita yang mencari dirham yang hilang. 1 dirham jatuh, dia bongkar semua dan cari. Begitu juga bukan hanya berbicara tentang gembala yang mencari domba yang hilang. Tetapi jauh di atas semuanya itu, bukan mengenai yang hilang ditemukan, tetapi inilah pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan untuk umat manusia. Yang setuju katakan amin. Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, setiap kita harusnya binasa. Setiap kita harusnya hari-hari ini hidup di dalam tekanan, stres, bahkan putus pengharapan. Melihat keadaan keluarga kita, melihat keadaan pekerjaan kita, melihat keadaan anak-anak kita, melihat keadaan orang tua kita, bahkan melihat segala sesuatu yang di sekeliling kita itu seakan-akan kacau. Tetapi lewat Yesus mati di atas kayu salib, pengharapan itu ditemukan kembali. Yang setuju katakan amin. Matius 9 ayat 35 dan 36 berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah
dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Siapa di sini yang hari-hari ini kayaknya capek, lelah? Gak usah angkat tangan aja di hati. Pastor mau katakan gini, datang kepada Yesus. Yesus bilang, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku, maka aku akan beri kelegaan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mengapa berita Injil menjadi hadiah yang terbaik? Yang pertama, Injil sama seperti Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar, beritakan Injil, bahkan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Injil menjadi hadiah yang terbaik karena Injil menyembuhkan yang sakit dan menguatkan yang lemah. Katakan, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Kalau lagi sakit, lagi lemah, jangan TikTok. Makin buat Anda pusing. Bahkan tidak sedikit orang-orang terutama ibu-ibu atau wanita ketika sakit, hal yang pertama dicari adalah Om Google, Mbah Google. Sakit ini langsung dibaca, kena cancer, tanda-tanda kayaknya. Padahal survei membuktikan yang diposting itu tidak sepenuhnya benar, cocok dengan keadaan kita. Tapi biarlah ketika kita lagi mengalami sakit, kita lagi mengalami kelemahan, kita cari Injil. Sebab di dalam Injil ada kesembuhan dan ada kekuatan. Amin. Karena penginjilan bukan hanya menceritakan tentang kebaikan Bapa dan pengorbanan Yesus, tapi lewat berita Injil yang sakit disembuhkan. Saya ingat ketika saya baru bertobat, beberapa waktu baru bertobat, mungkin sekitar 1 tahun semenjak bertobat, tiba-tiba saya berdoa seperti ini, Tuhan, kenapa hidupku kayaknya seperti roller coaster? Dari Kristen, sempat jadi orang Buddhis, mau dikirim jadi biksu, Tuhan tangkap lagi. Apa sebenarnya Tuhan, maksud Tuhan? Dan waktu saya berdoa, tiba-tiba saya buka di Alkitab, Markus 16 ayat 16 berkata seperti ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pertanyaan, siapa di sini orang percaya? Bisa angkat tangan. Ada yang mulai ragu-ragu. Pastor kok sodorin ayat seperti ini? Sekali lagi dengan mantap angkat tangan setiap orang percaya. Katakan wow. Tetap angkat tangan. Bapa, hambamu berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya ketika kami di dalam Kristus, ada pengurapan yang mengalir dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin ketika kami tumpang tangan atas orang sakit. Orang sakit akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami luar biasa, tapi Tuhan Yesus yang melakukan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi tangan kami, pakai hidup kami untuk mulai berdoa dan menyembuhkan orang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi mulai hari ini, ketika ada yang sakit, jangan buru-buru telepon Pastor Carlo, Pastor Chandra, Gembala Cool. Please, ada yang sakit. Lihat kiri kanan, katakan engkau diurapi Tuhan. Waktu saya mengetahui hal ini, begitu bersemangat. Dan saking bersemangatnya, kalau ada orang kerasukan, kita seperti tim Ghostbuster datang. Tengking keluar. Bahkan ada yang manifestnya, matanya melotot. Cuma katakan dalam nama Tuhan Yesus, malaikat ikat tangannya, langsung keikat. Dalam nama Tuhan Yesus duduk. Orang yang kerasukan bisa seperti itu. Saya waktu mau lakukan itu takut.
Karena apa? Tidak pernah melakukan. Tetapi janji firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin. Sampai di satu titik ada teman telepon untuk tolong lihat dan doakan ada temannya yang sakit di rumah sakit Malalayang. Dan datang ke IGD sudah malam sekitar jam 8. Saya dengan satu orang teman dan lihat bapak itu ditabrak oleh motor dan pahanya itu digips begini, mohon maaf. Karena didiagnosa tulangnya patah. Ketika kami berdoa, kami bertanya, terus kami berdoa. Karena dia di tempat tidur, saya sedikit berlutut seperti ini sambil memegang untuk mendoakan kakinya yang patah. Kami berdoa, Tuhan, kami percaya janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Ketika kami tumpang tangan atas orang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami perkatakan, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terjadi sesuatu? Tidak terjadi sesuatu. Dan saya katakan kepada dokter waktu itu, kalau orang ini operasi, ini nomor telepon saya karena dia tidak ada sanak saudara. Izinkan untuk saya mengetahui dan saya akan membantu untuk biaya operasi. Setelah berapa hari kemudian ditelepon, 2 atau 3 hari kemudian ditelepon. Dan dokter katakan, Pak, kita sudah mau tindakan, tapi sebelum tindakan kita akan lakukan ronsen. Dan apa yang ketika dokter ronsen, dia telepon balik, Pak, bapaknya hanya perlu pakai kruk. Kenapa? Sebab kaki yang patah itu disembuhkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Chandra Manalip gak bisa lakukan itu, tapi Yesus Kristus mampu lakukan itu. Amin. Kalau kita lihat kemampuan kita akan kecewa. Tapi kalau kita lihat kemampuan Tuhan, kita akan amazed, kita akan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan lakukan. Tidak berhenti sampai di situ. Tahun 2000, saya ingat itu tahun 2006, ketika diberikan kesempatan untuk pergi ke Batam, ada satu hamba Tuhan, waktu itu dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk karunia kesembuhan, namanya Todd Bentley. Dan kami hadir di KKR-nya kebetulan indoor. Dan sebelum mulai KKR itu dia katakan, di sini ada yang hadir hamba-hamba Tuhan. Saya angkat tangan, silakan turun ke bawah. Jadi kami dari atas tribun turun ke bawah di lapangan di tengah. Sambil sudah mulai ibadah, tiba-tiba dia bilang, ini waktunya. Semua hamba-hamba Tuhan siap. Kami katakan siap. Dan tiba-tiba dia bilang, semua yang sakit tolong dibawa masuk. Lalu dibawa masuk dari beberapa pintu itu, orang masuk. Dan tepat di depan saya ada satu keluarga datang, saya dan ada teman saya. Satu keluarga datang dan mendorong seorang wanita yang kira-kira waktu itu usia 40-an tahun. Datang dengan kursi roda. Saya katakan, oh Tuhan, apa yang terjadi ini? Dan waktu didorong dia katakan, sekarang waktunya. Hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Manifestasi kuasa kesembuhan Tuhan terjadi di tempat ini. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah, silakan mulai doakan orang yang sakit di depan. Dan saya tanya, ini sakit apa? Lalu dibilang, 3 hari yang lalu ketabrak tulang belakang dan tulang paha. Itu ada yang patah dan yang retak. Sehingga harus duduk di kursi roda. Dengan keberanian saya berdoa lagi sekali lagi. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa kesembuhan, manifestasi kuasa ilahi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menyembuhkan, sembuh oleh bilur-bilur Kristus. Amin. Terus dikatakan habis orang-orang mulai berdoa, hamba Tuhan katakan gini, mulai cek siapa yang sudah mengalami kesembuhan. Saya jujur empot-empotan, ini sembuh gak sembuh? Dan saya bilang, ibu tolong keluarganya, tolong angkat papa orang itu, kasih berdiri. Dan waktu dia mulai berdiri, sakit-sakit. Ibu boleh gak angkat kaki kiri? Karena saya tahu kaki kiri itu tidak masalah, yang masalah kaki kanan. Angkat dulu kaki kiri, diangkat kaki kiri. Terus saya katakan angkat kaki kanan, pelan-pelan diangkat kaki kanan. Terus katakan seperti ini, saya katakan boleh gak ini seperti, boleh gak jalan, mulai jalan biar nanti dipegang. Terus dia mulai
Saya katakan haleluya. Kenapa? Sebab hari itu Tuhan melakukan mujizat, orang itu disembuhkan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi bukan mengenai kita, tapi kebenaran firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kita. Katakan amin. Jadi Injil akan menyembuhkan yang sakit dan menguatkan yang lemah. Yang kedua, kenapa Injil menjadi hadiah yang terbaik? Sebab orang berdosa diampuni dan diselamatkan. Katakan diampuni dan diselamatkan. Sakit penyakit, apapun namanya. Cancer, mau stadium 1, 2, 3, dan 4. Apapun nama penyakit, tidak lebih berbahaya daripada penyakit yang namanya dosa. Sebab apa? Penyakit jasmani mungkin hanya kita alami pada saat kita masih ada tubuh jasmani. Tapi begitu kita mengalami kemuliaan Tuhan, sakit penyakit firman Tuhan katakan tidak ada sakit penyakit di sorga. Tidak ada ratap tangis di sorga. Tetapi penyakit dosa yang terjadi adalah kita akan masuk neraka selama-lamanya. Tidak bisa disembuhkan. Sehingga ketika Injil ini diberitakan, ini akan membuat orang berdosa diampuni dan diselamatkan. Satu cerita di dalam Lukas 19 berbicara tentang Sakeus. Firman Tuhan berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Pemungut cukai zaman itu sama dengan orang berdosa. Dan pemungut cukai ini sangat dibenci oleh orang Yahudi karena dia mengambil pajak dari orang Yahudi. Dia mengambil bagian pajak itu juga untuk dirinya sendiri. Baru sisanya dia setorkan ke Romawi, kekaisaran Romawi. Sehingga Sakeus itu, bayangkan, Sakeus itu jalan, dia mengalami intimidasi. Tetapi waktu Sakeus mendengar tentang Yesus, firman Tuhan berkata, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Waktu saya googling, waktu saya cek berapa tinggi sih Sakeus. Sakeus ternyata tingginya tidak lebih dari 1,5 meter. Jadi ya kurang lebih seperti inilah. Dia berusaha untuk manjat pohon ara untuk bisa lihat Yesus. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, turun. Di mata banyak orang, Sakeus adalah orang yang tidak layak untuk duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat kepada mereka. Sakeus seorang pemungut cukai. Dalam bahasa Yunani, Sakeus artinya pure or innocence. Artinya orang yang murni. Tapi dia bukan, pada kenyataan dia bukan menjadi orang yang murni di mata banyak orang. Tapi dia menjadi orang yang orang Manado bilang tukang palak. Kalau dia lihat, orang so tahu kalau dia lewat pasti mesti berikan. Tapi waktu Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, terjadi perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Ini menggambarkan orang yang berdosa yang bertobat dan akhirnya menerima Tuhan. Pemungut cukai adalah orang yang dijauhi. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 18, ada 2 orang yang lagi berdiri di bait suci.
Yang sebelah ahli Farisi, yang sebelah pemungut cukai. Ahli Farisi berkata seperti ini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini." Anda bisa bayangkan, orang Farisi ketika berkata seperti itu, bahkan dia samakan orang-orang berdosa itu dengan seorang pemungut cukai. Ada satu label yang ditaruh orang-orang kepada Sakeus. Mungkin ada di sekitar kita orang-orang yang sudah dilabeli bahwa oh ini pengacau, yang ini memang orang berdosa, yang ini masuk neraka, yang ini memang kacau hidupnya, pesina, pemabuk dan semuanya. Ada berita baik. Kabar Injil adalah hadiah untuk orang-orang yang berdosa diampuni dan diselamatkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yesus mau ketemu dengan Sakeus. Hal yang ketiga, dengan cepat, mengapa Injil menjadi hadiah yang terbaik? Itu adalah bukti kita mengasihi sesama. Matius 18 ayat 11 berkata, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kolose 1 ayat 13 dan 14 berkata, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bukankah kita semua yang duduk di tempat ini dulunya adalah orang-orang yang berdosa? Dulunya adalah orang-orang yang gak layak. Orang-orang yang mungkin dijauhi oleh banyak rekan, keluarga. Tapi kalau kita ada hari ini, bahkan kita dapat mengangkat tangan, menyanyi, kita dapat menyembah Tuhan. Itu adalah bukti kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Yang setuju katakan amin. Dan waktu kita menerima terang ini, jangan berhenti di kita. Katakan jangan berhenti di saya. Tapi kita harus membawa terang ini, kabar baik ini kepada orang di sekeliling kita. Yang setuju katakan amin. Entah itu ada di kantor, keluargamu, orang tua, anak, suami, istri, bahkan teman sekolah, teman kuliah, bahkan mohon maaf, orang-orang yang disebut sampah masyarakat yang gak mengenal Tuhan sekalipun, jangan berhenti keselamatan dan kebenaran Injil itu berhenti di kita. Tapi harus kita sampaikan kepada orang-orang lain. Bukti bahwa kita mengasihi sesama. Yang setuju katakan amin. Please, jangan berhenti di kita. Yang membuat saya dan istri akhirnya memutuskan untuk ada di tempat ini. Ketika kami kembali ke Manado untuk mulai merintis, erangan jiwa-jiwa itu yang membuat kami meninggalkan segala sesuatu yang selama ini kami pegang untuk supaya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yang kita gak pernah berpikir akan sebanyak ini, akan ada ibadah pagi, ibadah sore, ada pos PMI, gak ada. Dimulai dari satu mendengar erangan jiwa-jiwa. Mulai ada teman-teman, ada Pastor Karo, Pastor Terma, Rangga, Sheni, Eri. Kami hanya mulai mengerang, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, Tuhan kami mau jiwa-jiwa diselamatkan. Kami rindu wadah ini menjadi rumah untuk semua orang. Makanya gravitasi dari pelayanan Grow Center adalah saving the lost. Anda jangan heran kalau nanti satu waktu di bangku yang kosong itu akan ada orang yang duduk mungkin bajunya dekil, baunya gak enak. Tapi hati Tuhan ada di situ. Hati gereja ini ada di situ. Dan saya mau katakan, jangan berhenti sampai di kita. Banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Keempat, yang terakhir, Injil adalah hadiah yang terbaik karena ini adalah bukti kesetiaan Tuhan. Katakan bukti kesetiaan Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Coba toel kiri kanan, colek kiri kanan, katakan, Tuhan Yesus mau kita pergi. Beritakan Injil. Beritakan kabar baik. Minggu kemarin Bapak Lumen tunjukkan video, ada seorang yang selalu meminta kepada temannya untuk ajak dia ke gereja. Tapi temannya di gereja itu terlalu sibuk dengan urusannya. Bahkan dia dari waktu ke waktu menolak sampai akhirnya orang itu meninggal. Saya punya pengalaman pribadi di mana harus melihat orang berhadapan dengan maut. Ketika awal pelayanan, semua pelayan kami ambil. Mau doain orang, pokoknya orang sakit gigi, sakit ma, semua didoain. Tetapi satu ketika ada teman yang bilang gini di dalam pelayanan. Ada rekan saya, itu dia sakit. Saya tanya, sakit apa? Mau gak doakan dia? Saya tanya dulu, sakit apa? Mau gak doain? Saya mau tanya dulu, kalau saya bilang sakitnya mau doain gak? Saya tanya, sakit apa? Sakit 3 huruf. HIV. Dan dia sudah sekarat. Saya panggil teman-teman yang melayani. Puji Tuhan, kita harus mendoakan orang. Ada yang sakit 3 huruf. Sakit apa itu? 3 huruf. Waktu saya bilang, teman-teman yang lain bilang, kami akan doa topang dari sini. Biar kalian beberapa orang saja yang pergi. Dan singkat cerita kami pergi. Ada sekitar 3-4 orang pergi, yang lain doa topang. Datang di rumah sakit. Kayaknya saya gak perlu sebut rumah sakitnya, di mana tempatnya. Waktu sampai di rumah sakit itu, ketemu, lihat dia lagi terbaring, udah kurus. Mereka tunjukin foto sebelumnya, masih begitu fresh, tapi sekarang udah kurus. Dan lagi bicara, kami menyembah. Waktu kami mau tuntun dia untuk terima Tuhan Yesus, orang ini gak mau. Padahal keadaannya sudah sekarat. Dan tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hati, katakan gini, coba suruh dia berbalik sedikit badannya. Dan saya bilang, boleh gak berbalik sedikit ke arah sana, lihat ke arah sana. Waktu dia berbalik seperti ini, ternyata di punggungnya ini, di belakang ada tato besar, begitu besar sayap yang berwarna hitam. Dan di bawah ditulis, aku serahkan hidupku. Itu yang menjadi alasan dia gak bisa menerima Tuhan Yesus. Dan akhirnya waktu lagi berdoa, Tuhan taruhkan. Kadang-kala istri saya bilang gini, sayang kalau lagi berdoa orang, please jaga-jaga. Karena kalau Tuhan taruhkan ke saya untuk memeluk seseorang, sekalipun udah bau, ada di tempat sampah, seperti itu saya akan peluk. Dan hari itu saya peluk dia. Waktu saya peluk dia, udah berapa hari dia gak mandi, Anda bisa tahu lah baunya. Waktu peluk saya katakan, Tuhan Yesus sayang sama kamu, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Sambil teman-teman lagi nyanyi, saya bilang Tuhan Yesus sayang sama kamu, Tuhan. Seketika tiba-tiba dia teriak, dia teriak seperti itu dan dia katakan, Tuhan Yesus. Waktu dia teriak Tuhan Yesus, saya tahu ini waktunya. Waktu kita tuntun dia untuk terima Tuhan Yesus, akhirnya dia menerima Tuhan Yesus. Ada salah satu orang teman, dia punya karunia untuk penglihatan. Dan apa yang terjadi, ternyata waktu kita lagi berdoa, lagi dipeluk, dia lihat di atas dari tempat tidur itu ada sosok yang berwarna hitam yang udah pegang untuk menjemput dia. Singkat cerita, ketika kita selesai doa pulang subuh, saya lagi bangun untuk berdoa. 5:30 pagi, saya ditelepon oleh teman yang adalah teman orang ini. Dia telepon gini, Chan, sudah pulang. Dia sudah meninggal. Tapi ada satu sukacita dalam hati saya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau masih memberikan kesempatan bagiku untuk memperkenalkan Yesus. Dan hari itu dia masih bisa menerima Tuhan Yesus. Menjadi pertanyaan untuk setiap kita. Kalau itu terjadi dengan keluarga kita, apakah kita hanya akan diam saja? Sore hari ini mengapa Injil menjadi berita atau hadiah terbaik
2 Timotius 2:13 berkata, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tetap setia. Sampai hari ini. Coba cek apakah hidup kita udah benar. Masih banyak yang tergelincir, masih banyak yang gak benar dari hidup kita. Tapi Tuhan tetap peluk kita. Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan tetap berkati kita. Kesimpulan dari semuanya adalah Lukas 15 ayat 7 berkata seperti ini. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani, kita sudah selesai. Yuk sama kita baca. Lukas 15 ayat 7, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Siapa di sini murid Tuhan? Setiap kita. Ketika Anda menuntun orang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika Anda menuntun temanmu untuk datang di kolam baptisan dan dia dibaptis, waktu engkau lakukan itu, saya mau katakan, surga lagi hiruk pikuk, tiba-tiba silent seketika. Dan Yesus katakan, diam. Malah katanya, kenapa Tuhan? Dengar. Di Manado ada temannya Pak Irwin, ada temannya Ibu Gladys. Dia lagi katakan, Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk hidupku. Mulai hari ini Tuhan, aku serahkan hidupku dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Dan ketika dia selesai mengucapkan itu, sorga bertepik sorak. Yuk kita bertepik sorak. Bertepik sorak sebab ada orang yang berdosa, yang bertobat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan, dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita berdoa. Mereka Berdoa untuk suamimu, berdoa untuk istrimu, berdoa untuk orang tuamu, berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk teman-teman, bahkan tetangga yang selalu engkau lihat setiap waktu. sebagai Mereka butuh kasih Yesus. mereka berluka, mereka berluka, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka berluka. Bolehkah sambil tutup mata, taruh tangan kanan kita di dada kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini menaruh tangan mereka di hati mereka. Hamba-Mu berdoa biar impartasi kasih Kristus
ada atas setiap anak-anak-Mu. Mereka akan mulai berdoa, mereka akan mulai berbicara kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka akan mulai melangkah untuk memberitakan Injil kerajaan sorga, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh pengharapan mendapatkan pengharapan kembali di dalam Tuhan Yesus. Kami gak mau hidup kami hanya lewat begitu saja, tapi biarlah sampai akhir tahun ini Tuhan, kami akan membawa jiwa-jiwa sebagai hadiah kepada Tuhan. Sebab ada orang yang berdosa yang bertobat dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Utus dan urapi kami Tuhan, untuk kami menceritakan kebaikan Tuhan. Sebab Injil adalah hadiah yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Orabasyana-maya. Sekali lagi kita nyanyikan. Diberkatilah pribadi dan keluargamu. Kiranya keberhasilan dari Tuhan senantiasa menjadi bagianmu, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkati dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Biarlah mulai hari ini hati Tuhan atas jiwa-jiwa ada atas setiap kita, untuk kita melangkah keluar memberitakan Injil kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah